Pak Pranoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. ada Waduh. panitia ya. Yang pertama adalah dari ketua dari bidang yang terkait yaitu Bapak Adi Asfar, kemudian MC Pak Pranoto Effendi, kemudian tadi yang pertama presentasi pakar kita dalam tata kota ya, Bapak Yayat Supriyatna MSP, doktor ya, cepatnya MSP. Kemudian Bapak Dr. Haji Mardani Alisera yang merupakan saya di AS. Kemudian tadi ada Bapak Dr. Haji Khairuddin MSI dan kemudian eh, Profesor Dr. Siti Zuhro kalau sudah ada. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Yayat Supriyatna ya tentang masalah yang ada di Jakarta. Nah, saya ingin memandangnya dari sisi sebagai seorang anggota DPRD atau Wakil Rakyat Jakarta di Jakarta, yang mana memang pertanyaan mendasar dari kami atau dari rakyat Jakarta ini dampak positif dari Undang-Undang DKJ ini. Jadi eh, yang pertama, kalau masalah masalah ininya, masalah politisnya, misalnya tentang apa? Ya sebenarnya ketika saya belusukan ya, ketika saya uh, berada di tengah-tengah warga gitu misalnya ya, bertanya pada mereka, mereka tidak terlalu apa, ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, itu paling hanya kebanggaan yang hilang sedikit ya. Tapi mereka tertutup oleh masalah sehari, jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yayat antaranya, jadi masalah perumahan, masalah kemudian yang lain-lain gitu. Ya, jadi sebenarnya poin pertama yang saya harus sampaikan bahwa eh, ya Jakarta ketika bukan ibu kota itu tidak terlalu signifikan mempengaruhi warga terus berpikir oh sekarang udah bukan ibu kota, nggak seperti itu ya. Kemudian yang kedua, undang-undang ini sudah jadi dan akhirnya ya kita terima mau tidak mau. Yang kemarin juga menjadi masalah yang viral atau masalah yang disorot adalah tentang pemilihan Gubernur Jakarta, yang mana awalnya RUU-nya menyatakan bahwa ini ditunjuk oleh Presiden, tapi alhamdulillah sudah selesai ya. Jadi hak demokrasi dari rakyat Jakarta tetap terpelihara bahwa Gubernur Jakarta itu adalah dipilih dalam pemilu yang sama seperti sebelumnya, yaitu menangnya 50% plus satu. Ya, kemudian masalah juga disorot kemarin tentang aglomerasi, ya, terutama yang disorot adalah kawasan aglomerasi itu ketuanya koordinatornya adalah wakil presiden, ditulisnya gitu dalam RUU, tapi kemudian uh, diubah ya, artinya diperbaiki ya menjadi uh, eh, terbit oleh ditentukan oleh SK Presiden nantinya ya, Dewan Kawasan Aglomerasi. Nah, jadi masalah-masalah itu sebenarnya tidak terlalu difikirkan terlalu dalam oleh rakyat Jakarta, yang saya tangkap seperti itu. Nah, ketika kemudian kita bertanya pada warga, ya, apa yang merupakan masalah utama dari Jakarta, ya. Nah, ternyata ya memang banjir, kemacetan dan lain-lain terucapkan. Tapi yang paling banyak diucapkan ketika saya mengadakan survei itu adalah pekerjaan. Ya, jadi yang dikeluhkan oleh warga adalah bagaimana bisa dapat kerja di Jakarta dengan lebih baik. Nah, ini yang harusnya ditangkap oleh kita sebagai pejabat baik di legislatif maupun di eksekutif terutama ya. Ini bagaimana mengelola Jakarta yang sudah kemudian bukan ibu kota, tapi kemudian bagaimana supaya dia tetap maju, dan kemajuannya itu seperti apa? Kemajuannya itu tentu saja harusnya memang berdampak politik atau berdampak signifikan terhadap warganya sendiri ya. Nah, kemudian dengan demikian saya akan menyampaikan, mempresentasikan apa yang sudah dibuat oleh Bapeda ya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jakarta ya, atau sekarang menjadi daerah khusus Jakarta saja, yang mana ini udah bisa ini belum ya? Share.
Sudah, Pak. Udah ya, oke. Nah, jadi pertama dari, udah kelihatan ya. Jadi pertama mungkin saya ingin kita akan melihat bahwa dalam undang-undang tersebut, yang terutama adalah kita lihat, oke, ini sudah jadi undang-undangnya, seperangkat undang-undang yang kemudian antara lain tadi salah satunya yang paling signifikan nanti untuk bagaimana memperbaiki Jakarta adalah ada kewenangan khusus ya, dalam saya catat ada dalam 15 ya, 15 urusan pemerintahan, dari pekerjaan umum dan tata ruang, dari kemudian pemukiman dan kawasan pemukiman, perumahan dan kawasan pemukiman dan lain-lain. Tapi kemudian di awal di undang-undang tersebut ya disebutkan ya, jadi nanti gimana nih Jakarta selanjutnya seperti apa? Visi pembangunan Jakarta di sini kita yang ujung ya, sebelah kanan ya. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global, gitu ya. Jadi ada dua nih, pusat perekonomian nasional dan kota global. Nah, saya melihatnya dari sisi warga, sisi rakyat. Pusat perekonomian nasional, berarti nanti di sini ekonominya Allah makin makin maju ya, makin banyak pekerjaan, makin banyak bisnis di sini ya, makin banyak proyek dan seterusnya. Sehingga kemudian kan akan masuk, kemarin kita kita di Jakarta ada pansus ya, panitia khusus Jakarta Pasca IKN. Saya termasuk salah satu anggotanya. Jadi sesudah kita lihat ini undang-undang DKJ, undang-undang provinsi daerah khusus Jakarta, nanti selanjutnya seperti apa? Jadi pasca IKN. Jadi pansus itu namanya Jakarta Pasca Undang-Undang PDKJ gitu. Jakarta Pasca IKN maksudnya setelah bukan lagi ibu kota. Nah, pertama kita lihat bahwa kalau misalnya memang ada berbagai masalah Jakarta kemarin ya, tentang kemacetan, tentang pertama itu kalau tadi Pak Yaya juga mengatakan tentang tata ruang, tentang rumah yang Jakarta, orang Jakarta kecil-kecil, tentang satu rumah bisa berapa kakak dan seterusnya. Nah ini kalau misalnya kita menjadi pusat perekonomian nasional, itu kelihatannya akan bertambah. Tidak bisa kita menyetop menyetop urbanisasi gitu ya. Dia akan masuk ya. Nah, kemudian yang kedua, kota global ya, kota global Bapeda nanti membuat ininya ya, kriterianya seperti apa kota global dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ini dibuat oleh Bapeda, kita lihat saja ya. Jadi apakah nanti apa yang dilakukan, apa yang direncanakan oleh Bapeda ini memang sesuai dengan apa yang kita inginkan atau rakyat inginkan, warga inginkan. Ya, jadi yang pertama memang kemudian kita lihat langsung aja saya save seperti ini ke sini. Jadi menurut adalah yang merah ini ya. Yang pertama kepadatan dan mobilitas penduduk. Oke, ya memang itu tadi yang saya sampaikan bahwa kalau misalnya Jakarta nanti berubah atau visinya menjadi pusat perekonomian nasional, maka makin padat nih penduduk ya, dan mobilitasnya makin banyak yang ke Jakarta. Walaupun tadi data dari Pak Yayat, KTP-nya belum tentu Jakarta tuh, tinggalnya belum tentu Jakarta ya, KTP-nya KTP luar, KTP Depok, Bogor dan seterusnya, tapi memadati Jakarta. Itu tantangan Jakarta yang sekarang ada. Sehingga kemudian nanti air tanah turun dan kemudian sampah, polusinya. Kemudian yang kedua yang disinyalir ya atau yang ditemukan oleh Bapeda adalah banyaknya unskilled labor di Jakarta. Di Jakarta ini tenaga kerjanya, SDM-nya itu tidak mempunyai keahlian, unskilled, tidak punya skill gitu. Jadi susah nih untuk meningkatkan mereka. Makanya kemudian kan ada jadi juru parkir liar, kemudian banyak preman dan seterusnya. Kemudian pemukiman kumuh, ya tadi sudah dibahas oleh Pak Yaya juga. Ya, permukiman kumuh di Jakarta memang banyak. Bahkan yang saya temukan masih ada itu helikopter, ya tahu nggak helikopter? Jadi maksudnya di sungai di daerah Jakarta di Raut Rate misalnya gitu, itu ada
ada tempat-tempat yang tidak ada toilet umumnya, jadi mereka memakai kali atau sungai di situ untuk bikin toilet helikopter istilahnya, ya. Kemudian kemacetan, ya ini juga kemacetan berkaitan dengan tadi kepadatan dan mobilitas penduduk, ya. Kemudian polusi udara, tentu saja polusi udara itu di Jakarta yang paling banyak adalah dari sumber bergerak, yaitu mobil, kendaraan, ya, mobil, motor, dan kendaraan yang mengeluarkan asap, yaitu polusi udara. Nah, makin banyak kendaraan, maka makin macet, maka makin tinggi polusi udara. Kemudian perubahan iklim. Nah, kalau perubahan iklim ini agak di eksternal, ya, kita agak susah untuk mengubahnya. Kemudian banjir, rob, dan penurunan tanah. Banjir, rob, dan penurunan tanah, ini banjir ya kita tahu, dan penurunan rob itu dari laut, ya. Eh, Kalau nggak salah berapa senti gitu setiap tahun permukaan tanah Jakarta itu turun. Ini juga menjadi masalah, terutama karena banyaknya pompa air yang mengambil air tanah. Ini menjadi satu masalah juga. Kami di Komisi B bermitra dengan PDAM misalnya, perusahaan daerah air minum, ya, perusahaan air minum Jakarta. Dan kenapa rakyat banyak mengambil air dari tanah? Karena si Pamjaya ini bisa memberikan apa namanya air bersih kepada mereka, belum bisa memberikan air bersih pada penduduk Jakarta secara 100%, ya baru sekitar 10% atau, ya. Dan karena itu maka orang mengambil air tanah di Jakarta, kemudian turun air tanahnya, ya. Kemudian persampahan, ya, persampahan ini juga menjadi tantangan Jakarta. Persampahan, kalau kita nggak punya tempat sampah, ya, tempat sampah kita ada di Bekasi. Nah ini makanya nanti ada aglomerasi, ya, daerah kawasan yang bisa menata Jakarta dan sekitarnya gitu kan, di undang-undang ini. Jadi persampahan sampah Jakarta setiap harinya itu 8.000 ton harus dibawa ke Bantar Gebang, ke Bekasi, ya. Nah ini masalah nih. Udah jadi gunung di Bekasi itu, gunung sampah. Dan ada rencana-rencana, ya mudah-mudahan nanti juga di Bapeda ini ada, ya, rencana di mana sampah itu harusnya waste to energy, sampah itu bisa diubah menjadi energi. Jadi kita masih ribut nih, ya, masih ribut nih tentang bagaimana bikin RDF, ada RDF tuh cara untuk membuat sampah menjadi bahan bakar lain, misalnya seperti palet gitu, ya, batu bara, kemudian atau menjadi listrik langsung, ITF, ya, Intermediate Treatment Facility, yaitu ada 2 yang sedang diperbincangkan. Nah ini bincang-bincang terus karena masalahnya banyak banyak politik, ya, banyak banyak hal-hal yang sebenarnya harusnya bisa kita lalui, ya, untuk mengurus negara ini, ya, dan terutama kota ini, ya. Jadi persampahan ini memilih antara bagaimana sampah apakah dijadikan listrik atau dijadikan bahan baku untuk seperti semacam batu bara, itu juga masih menjadi tantangan, ya. Kemudian akses air bersih, ya. Nah, tadi sudah, ya, akses air bersih tadi sudah ya, akses air bersih, tentang bagaimana penurunan air tanah tadi. Jakarta punya BUMD yang namanya Perusahaan Air Minum Jaya, PAM Jaya, ya. Tapi kemudian ternyata namanya tidak sesuai dengan fasilitasnya, ya. Di sini kita belum berani untuk minum air PAM Jaya, minum langsung. Kalau air minum kan harusnya bisa diminum, ya. Yang sekarang baru terjadi adalah air bersih dari PAM. Jadi untuk mandi, untuk apa, tapi untuk minum tuh belum bisa direkomendasikan. Lain kalau kita ke negara maju, ya. Nah, ini yang ditangkap oleh Bapeda, tentu saja masih banyak yang lain, ya. Kita juga memberikan tentu saja masukan, ya, kepada Bapeda, ya, tentang tadi, ya, tentang tenaga kerja, ya. Nah, kembali ke awal bahwa seharusnya memang apa yang dicanangkan atau direncanakan pembangunan Jakarta itu ini harus terkait dengan warga Jakarta, ya. Jadi ini semua untuk bagaimana warga Jakarta itu bisa menikmati kota ini, ya. Jadi misalnya kepadatan mobilitas penduduk, berarti tadi memang salah satu caranya yang sedang dikerjakan sekarang adalah menonaktifkan NIK, ya, warga yang tidak bertempat tinggal di Jakarta tapi punya KTP Jakarta. Nah, cuman ada masalah sosial di sini juga, ya. Jadi kalau misalnya orang-orang asli Jakarta, asli Betawi gitu,
yang kemudian karena masalah ekonomi ya dia harus menjual rumahnya, tidak sanggup lagi ada di Jakarta karena mahal, akhirnya kan dia pindah ke pinggiran ya, bahkan keluar Jakarta ke Sawangan, ke Bogor dan ke Depok dan lain-lain. Nah, ini nanti masalah sosialnya yang dampak dari penonaktifan NIK itu salah satunya itu ya. Jadi gimana nih kok warga Jakarta di di eh, diungsikan atau diusir gitu dalam tanda kutip ya. Nah, ini masalah-masalah yang ada di Jakarta yang harusnya mau itu idealnya undang-undang si daerah khusus Jakarta bisa membuat ini terpecahkan ya. Ada solusi untuk bagaimana eh, menyelesaikan masalah ini dengan kewenangan yang diberikan di Undang-Undang PDKJ, ya, undang-undang yang ada di yang sudah eh, disahkan oleh Presiden kemarin ya, yang mana kemudian ya, di Jakarta kita berbicara tentang Jakarta pasca IKN, ini bicara tentang ini. Ya, jadi Bapeda memberikan uraiannya, kajiannya tentang tantangan-tantangan yang ada di Jakarta seperti apa. Kemudian ya mereka mengadakan apa namanya perbandingan. Oke, yang namanya Global City itu harus nanti ini tantangan seperti ini harusnya ya bisa seperti yang sebelah kanan ini ya. Ini adalah bagaimana sebuah kota yang disebut sebagai Global City. Ya, jadi yang dilihat adalah bagaimana aktivitas bisnis dari kota tersebut. Yang paling tinggi atau yang top rank, ya, paling nomor satu ini New York gitu ya. Kan dia disebut Global City untuk New York karena di situ ada memiliki 10 top 500 world company. Jadi ada perusahaan 10 perusahaan yang merupakan perusahaan dunia ya, dan kemudian yang lain. Kemudian tentang human capital-nya ya di yang paling tinggi di New York. Kemudian ada 100 universitas top dunia di New York. Kemudian tentang information exchange, tentang informasi, arus pertukaran informasi, itu yang paling baik Paris ya, karena dia punya akses TV yang baik, 30 juta broadband subscriber dan seterusnya. Kemudian ada cultural experience ya, pengalaman kultural, kebudayaan, yang paling bagus itu di London, di mana mereka dalam 1 tahun di London itu 30 juta wisatawan internasional datang ke London, ke Inggris ya. Kemudian tentang engagement ya, tentang bagaimana hubungan politik di sana, itu yang paling tinggi adalah Brussels, di mana di sana banyak organisasi internasional ya yang membuka kantor pusat. Ini yang dibuat sama Bapeda, tapi saya belum melihat bahwa oke, ini ada global city seperti itu ya. Tapi kemudian hubungannya nanti dengan bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana membuat tadi ini tantangan-tantangannya terpenuhi ya, kepadatan mobilitas penduduk, kemudian orang-orang SDM yang tidak punya skill dan lain-lain ini di Jakarta bisa tertangani, bisa dinaikkan skillnya misalnya. Kemudian pembangunan seperti apa? Ya mungkin untuk membuat satu target yang tinggi ya bisa. Oke, memakai New York, Paris, Brussels dan lain-lain. Nah, karena memang tadi ya di awalnya memang visinya itu menjadikan pusat perekonomian nasional, kemudian global city. Nah, kalau namanya global city harusnya seperti ini gitu. Menurut Bapeda. Menurut undang-undangnya seperti itu ya, global city. Nah, ya dan ternyata memang kalau kita mau global city-kan Jakarta ini gapnya terlalu jauh ya. Gap kondisi Jakarta menuju kota global. Ya, itu jauh sekali ya. Dibandingkan New York, maka di Jakarta hanya ada satu perusahaan yang masuk dalam top 500 yaitu Pertamina ya. Unicornnya cuma 7 ya dan seterusnya nih. Jadi kalau mau menjadi global city, perjalanannya masih jauh kayak ya. Kecuali kalau ada satu apa ya revolusi lah gitu ya, revolusi kebicaraan melihatnya memang bahwa ya yang tadi yang pertama ya bagaimana rakyat Jakarta makin bahagia, makin senang, makin baik hidup di Jakarta. Nah,
Itu yang kemudian saya lihat di Bapeda ini sudah dibahas juga ya, walaupun uh, mungkin belum sempurna ya. Nanti kita akan perbaiki sama dengan DPRD, dengan anggota legislatif. Jadi yang tertulis di sini Jakarta sekarang dan masa depan, beberapa trajektori Jakarta menuju kota global. Ini tadi ya saya melihat kalau ini jangka panjang ya, menjadikan Jakarta kota global itu panjang. Paling tidak nanti kita lihat di sini aja langsung ya, langsung ke arah operasionalnya gitu ya. Jadi Jakarta perumahannya akan diperbaiki ya. Kalau kota kota global tuh populasi turismenya 0%, tapi Jakarta 23% penduduk hidup di pemukiman kumuh ya. Ini bidang-bidang nih yang harus disesuaikan, diperbaiki, dilayani, ditingkatkan supaya Jakarta bisa menjadi global city. Perumahan, kesehatan, persampahan, sanitasi, dan air limbah, transportasi umum, dan jaringan jalan. Nah, ini yang kemudian ada di Undang-Undang PDKJ, kewenangan khusus yang harusnya nanti kita bisa elaborasi ya. Jadi pemerintah DKI Jakarta, pemerintah itu eksekutif dan juga legislatif ya. Untuk bagaimana supaya kewenangan khusus itu kita bisa pakai dan optimal dengan bisa memang benar-benar membuat supaya livability, lingkungan dan aksesibilitas dari Jakarta baik ya. Jadi kehidupan di Jakarta baik, kemudian lingkungan hidupnya baik, dan kemudian akses ke Jakarta, transportasi juga itu baik. Nah, jadi tantangannya adalah sekarang bagaimana membuat satu RPJP ya, rancangan pembangunan jangka menengah atau jangka panjang di Jakarta yang memanfaatkan, mengoptimalkan Undang-Undang Provinsi DKI Jakarta ini supaya memang targetnya tadi menjadikan Jakarta kota dengan dengan ekonomi yang tinggi ya, dan kemudian kedua menjadi global city ya. Tapi kemudian jalan ke situnya itu ternyata memang detailnya itu perlu pemikiran, perlu hati-hati, perlu juga masukan dari semua ya, karena namanya ngurus Jakarta ada orangnya, bukan cuman benda gitu ya, sehingga kemudian masalah-masalah yang terkait dengan sosial juga harus bisa kita masukkan ya. Jadi terakhir ya, ini udah kepanjangan mungkin. Jadi yang kita lihat yang sudah dilakukan oleh sudah direncanakan ya oleh Bapeda ini, saya langsung masuk ke sini aja ya. Ya, jadi perencanaan terkait kebijakan jangka panjang Jakarta menuju kota global dan pusat ekonomi nasional nanti ya. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas penataan ruang dan pelayanan yang berorientasi transit. Ya, ini yang direncanakan. Jadi memang penataan ruang tadi termasuk tadi masalah-masalah pemukiman, perumahan, ya, bagaimana Jakarta penduduknya itu bisa punya tadi minimal kata Pak Yayat kan 7,2 meter persegi satu orang gitu. Ya, bagaimana sekarang 16.000 orang per kilometer persegi ya, ini kebanyakan. Ya. Bagaimana penataan ruangnya itu baik, dan kemudian supaya nggak ada konsentrasi kekumuhan atau yang di sini banyak orangnya di sini kosong. Ya. Nah, tadi yang di sini serasa di New York, yang di Bangladesh gitu, nggak seperti itu, maka ada yang namanya pelayanan yang berorientasi transit ya. Jadi artinya nanti transportasi itu juga harus diatur supaya pemerataan pemukiman Jakarta itu baik. Jadi orang-orang nggak terlalu bisa maksudnya kalau rumahnya itu mungkin dekat dengan kantornya, kemudian akses transportasi baik dan seterusnya. Nah, ini tapi ada masalah ya. Masalahnya adalah nanti orang-orang sudah terlanjur pindah keluar Jakarta, ya bagaimana ya? Nggak termasuk di sini. Tapi kemudian mudah-mudahan nanti bisa diakali dengan tadi ya, ada Dewan Kawasan Aglomerasi. Aglomerasi juga tadi memasukkan masalah-masalah yang terkait tadi ya, perhubungan, persampahan juga masuk ya. Artinya
Oke, orang-orang yang sudah pindah ke Jakarta, pindah ke Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi dan seterusnya, harusnya juga kita bangun ya, kita buat menjadi berkembang juga. Kalau misalnya dia sudah mudah ke Jakarta atau kemudian di daerahnya juga sudah bisa jalan baik, sebenarnya KTP nggak masalah ya, KTP Jakarta atau KTP ya mungkin seperti itu nanti ya aglomerasi ya, kita belum tahu ini seperti apa karena setelah undang-undang ini jadi sebenarnya ada 22 peraturan perundangan yang juga harus dibuat ya, ada Perda, ada kemudian peraturan menteri, ada kemudian peraturan pemerintah, ada Kepres, ada lain-lain ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Jakarta. Itu tadi masalah banjir dan seterusnya, ini harus bisa dibuat di sini ya dengan kewenangan yang ada di Undang-Undang PDKJ. Kemudian meningkatkan pelayanan angkutan umum, ini juga yang senantiasa saya suarakan sebenarnya. Sebenarnya kota yang bagus itu bukan ketika orang miskinnya berlomba-lomba untuk beli kendaraan, mobil, beli motor. Itu orang miskin pada beli mobil, motor, cicilan, terusnya. Itu bukan menunjukkan kota yang baik. Ya. Kota yang baik itu adalah ketika orang kayanya itu mau naik transportasi publik. Nah ini yang harus terjadi di Jakarta. Ya. Kenapa? Karena macet, terutama karena banyak orang pakai kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor. Nah kalau sudah orang Jakarta sebanyak-banyaknya itu naik transportasi publik, busway, Transjakarta ya, kemudian LRT, MRT, Jaklingko, dan seterusnya, maka akan bergeser tuh ya kemacetan, orang-orang tidak lagi menggunakan transportasi pribadi gitu ya. Jadi meningkatkan pelayanan angkutan umum. Jika pelayanan angkutan umum meningkat dengan kewenangan yang ada di PDKJ, maka kita akan berkurang insya Allah kemacetan dan akan juga berkurang polusi ya, dan juga kemudian orang-orang lebih sehat ya karena harus jalan sedikit dulu dari rumah ke stasiun atau halte transportasi publik. Kemudian pengembangan iklim penanaman modal ya Jakarta, oke, perusahaan atau kemudian hal-hal yang bersifat pembangunan ekonomi itu harus terjadi di Jakarta. Kemudian membangun tata kelola inovasi dan penyediaan pusat-pusat inovasi, ya ini berkaitan juga dengan nanti pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian pengembangan inovasi dengan kolaborasi Pentahelix. Jadi Pentahelix itu masyarakat diajak juga berkolaborasi, pemerintah, akademisi, media, dan apa satu lagi ya. Satu lagi ada, jadi 5. Jadi artinya komprehensif kita ingin mengembangkan inovasi di Jakarta ya. Nah kira-kira seperti itu saja dulu ya. Kira-kira inilah yang terjemahan dari kami di Jakarta. Dalam hal ini di sini adalah Bapeda tentang bagaimana membuat supaya undang-undang provinsi daerah khusus Jakarta itu bisa dioptimalkan untuk pengembangan Jakarta, di mana visinya tadi adalah menjadikan Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dan kemudian menjadi kota global. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.